Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semesta Meja dan Sobat Pelatihan, berjumpa kembali dengan kami. Tentunya kita akan mendiskusikan bagaimana aktivitas-aktivitas di dunia kehutanan, Pak Prama ya. Betul. Kita mau diskusi tentang apa ini, Pak Prama? Kita di sini kebetulan ada narasumber kita, Pak Ya, Waldemar. melanjutkan yang sebelumnya ya. Iya. Masih melanjutkan yang sebelumnya terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Tapi ini kita fokus ke satwanya. Satwanya. Permasalahan yang sering terjadi adalah konflik satwa dengan masyarakat. Nah, kita mungkin bagaimana manajemen penanggulangan konflik antara masyarakat dengan satwa liar. Ya. Mungkin langsung saja ya ke Pak Waldemar, mangga Bapak. Baik, terima kasih. Jadi masalah konflik antara satwa liar dengan masyarakat itu pasti terkait dengan persoalan habitat, tempat tumbuh atau ruang lah ya, dan makanan. Itu dua yang paling penting. Habitat, ruang, dan makanan. Oh, okay. Ya. Itu. Ada yang ruang itu ada bagian, habitat itu bagian dari ruang. Kalau habitat itu kan ada interaksi ya. Jadi dua ini. Di dalam ruang ya, itu sebetulnya ada kompetisi toh? Kompetisi ya. Terhadap ruang dan makanan. Ada persaingan ya. Persaingan itu antar satwa, itu bisa terjadi antar satwa. Bisa terjadi antar satwa ya, Pak ya. Contoh antara kerbau dan banteng di Baluran. Ya itu kan itu karena makanannya hampir sama. Hampir sama. Dengan ruang yang terbatas. Nah, karena kerbau ini lebih cepat makannya dan suka waktunya pun lebih panjang untuk makan, banteng kalah dalam mencari makan, sehingga dia kebagian sedikit lah. Nah, akhirnya keluar. Cari tempat yang tersedia. Yang tersedia. Dia cari tempat yang lebih, itu secara naluri lah ya. Yeah. Jadi kalau dia kurang makan di sini akan cari tempat lain. Nah kalau itu ada dekat-dekat kampung, nah sekalian lah dia makan di kebun. Gitu. Yang namanya satwa liar kan pasti sifat-sifat peliharaan tuh akan muncul kalau lihat orang lain atau masyarakat individu lain. Nah karena manusia yang lemah, ada yang dikejar kan gitu. Demikian juga harimau sama itu. Ya. Makannya terganggu atau habitatnya terganggu oleh aktivitas masyarakat atau perizinan pemegang izin yang sah, dia pergi kan, karena ada gangguan. Kenyamanan terganggu. Nah, karena satwanya pun, satwa mangsanya, babi hutannya itu satwa mangsa kijang dan lain itu bergeser juga, dia ngikut. Nah, itu keluar kampung, nah, masuk kampung, ketemu orang, nah dia jadi mangsanya. Terjadilah konflik di situ. Jangankan sempat dimakan. Kalau harimau itu ada keluar lewat kampung saja orang sudah takut. Kan? Betul. Itulah yang disebut dengan sudah konflik dengan. Ya, artinya satwa itu memang sebatas insting mungkin Pak ya. Ya. Sehingga berkonflik dengan manusia karena mungkin tidak ada pilihan. Betul. Di tempat hidupnya yang selama ini dia biasa mendapatkan mangsa, kemudian dia tidak dapatkan lagi, akhirnya dia mencari ke tempatnya yang lain. Itu persis seperti itu. Jadi antar satwa pun demikian. Bahkan antar jenisnya pun sama. Antar jenis ya Pak? Iya, sesama jenis. Sesama bisa. jenisnya. Antar jenis itu sesama jenis atau populasi meningkat. Nah, dia kan perlu. Nah, itulah yang disebut konsep pemanenan satwa lestari. Gitu. Jadi semua satwa atau semua habitat pasti punya daya dukung toh. Iya. Kalau daya dukungnya 100 bertambah terus karena subur tidak terganggu semua kan naik populasinya. Nah kalau tidak dipanen
dia akan mengganggu satwa dari tempat Akan yang keluar, baru, ya, Pak, ya. Daya tampungnya nggak muat ya, Nggak Pak? muat, kan gitu. Makanya ilmu satwa liar harus dipanen. Iya. Itulah pakai izin penangkapan satwa Satwa liar. kan gitu. Iya, Itu iya, yang iya. untuk diperdagangkan, dipelihara, ya itu kan harus dimanfaatkan. Iya, iya. Itu ya. Itu konsepnya seperti itu. Artinya konflik ini sebetulnya adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya perbedaan dan benturan untuk kelangsungan hidup dan kehidupan antara satwa liar dengan manusia di areal tertentu. Ya, yang mengakibatkan kerugian baik itu bagi satwa liar maupun bagi manusia dan harta bendanya. Termasuk juga rasa aman dan rasa tentram penduduk dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi dalam pengertian konflik ini yang menjadi korban bukan hanya masyarakat ya, Pak ya? bukan Satwanya hanya juga satwa jadi liar. korban. Korbannya juga gitu. Contoh, dia kan begitu dipanen terus sama masyarakat apa itu, Iya. dibikin habitatnya diganggu, kan dia tidak aman. Iya. Dia pergi ke tempat lain. Nah kalau syukur-syukur ketemu tempat yang bagus bisa Iya. makan. Nah kalau di situ tidak Tempat harimau yang lain. harimau yang lain bersaing di situ Bersaing lagi di berkelahian, situ. gitu. Artinya berarti memang tadi ya di ruang habitat dia juga terjaga, ketersediaan makannya Terjaga. juga terpenuhi. Ya, betul kan? Jadi satwa liar itu kan yang perlu makan. Kalau karnivora berarti satwa mangsa. Herbivora perlu rumput-rumputan, buah-buahan. Perlu makan, lalu perlu ruang hidup tadi, habitat tadi untuk membesarkan anak. Ya. Lalu perlu air, 3 itu yang diperlukan. Kalau airnya kurang misal kemarau, dia keluar. Cari. Makanya di ilmu pembinaan satwa itu dikasihlah kantong-kantong ember plastik waktu musim kemarau supaya mereka minum, supaya tidak masuk ke Tidak kampung. masuk ke nggak keluar dari habitatnya. Iya. Nah, itu artinya perbedaan ini, jadi perbedaan konflik satwa liar itu bisa di luar, bisa di dalam habitat. Di luar habitat, Di luar. di dalam habitat. Bisa di dalam persaingan kan, Oh, konflik iya, dengan iya, masyarakat. iya, betul. Lalu di luar habitatnya kalau harimaunya itu atau satwa mangsa lain-lain atau satwa liar lainnya lah mengganggu Pemukiman. Pemukiman. Atau masyarakat yang masuk, masuk ke ke habitat dalam harimau. habitat. Jadi kalau ini mengganggu itu disebut konflik, tapi kalau masyarakat masuk ke kawasan itu sebetulnya bukan konflik. Nah, kita tidak sebut, kalau saya itu tidak menyebut konflik. Gitu. Iya, iya, iya. Karena dari sudut pandang manusia, Ini mengganggu. habitatnya kok. Iya. Artinya mereka hak. Inilah konflik satwa liar. Jadi prinsip penanggulangan konflik antar manusia ini kita harus fair ya. Yang pertama manusia dan satwa liar itu sama-sama penting. Dan konflik ini kan yang pertama itu site spesifik ya pada kondisi-kondisi lokasi tertentu. Nah itu harusnya kondisi tertentu itu yang harus kita hilangkan. Maksudnya kondisi tertentu gimana? Contoh, konflik itu terjadi pada saat habitatnya terganggu. Habitat terganggu, sehingga makannya, kita di tempat hidupnya terganggu, dia akan masuk ke kampung perindah. Nah kan konflik di situ. Nah saya spesifikkan, ini penyebabnya apa ini? Harus dikembalikan ke habitatnya kan? Oh iya. Nah kalau habitatnya sudah Rusak rusak, juga. berarti kan harus dipindah Iya, iya. ke habitat yang lain, translokasi. Ya. Nih, nah, oleh karena itu sebetulnya paling penting adalah menjaga habitat satwa liar ini seoptimal mungkin supaya satwa liar ini justru sebelum mengganggu itu sudah dipanen. Ya. Ya kan? Artinya satwa liar di habitat itu tetap hidup bisa nyaman karena daya dukungnya itu tidak terlebihi. Nah, bagi manusia itu ekonomi kan, Iya, masyarakat tingkatkan ekonomi. Atau itu bisa tidak diburu, itu ekonomi tidak berarti harus diburu kan? Dikatakan Iya. bisa dijadikan indukan, Ditangkar di luar. Ya? ditangkapkan di luar. Contoh jenis-jenis burung kan bisa mahal itu. Iya, iya. Makanya salah satu habitat di cagar alam atau kawasan konservasi itu mendukung budidaya.
baik itu tumbuh-tumbuhannya maupun satwanya. Tumbuh-tumbuhan contoh, berapa harga anggrek kalau itu dibudidayakan? Ya. Daripada hutan itu harus ditebang kan, diambil kayunya. Padahal hutan kayunya itu kalau kita nilai dengan anggrek, satu anggrek saja, mungkin satu batang kayu lebih mahal satu anggrek. Nah, contoh seperti itu. Ya. Terkait dengan saya spesifik tadi Pak, kadang-kadang di dalam konflik itu ya berakhir dengan satwanya yang diamankan Pak. Satwanya ditangkap kemudian ujung-ujungnya direlokasi ke tempat lain gitu ya. Padahal sebenarnya masih Belum muat tentu, di habitatnya ya. Iya, belum tentu yang mengganggu itu satwa gitu ya. Justru itu dia, mestinya kita kan menangani itu kan komprehensif ya. Iya. Kenapa itu terjadi? Kan sebenarnya harus dijawab itu. Iya, iya, iya. Apakah memang daya dukungnya sudah melebihi sehingga dia harus keluar? Berarti kan dipanen. Iya. Dipanen itu artinya dimanfaatkan, bisa di kebun binatang, bisa jadi sumber indukan, sumber penangkaran dan lain-lain. Kan bernilai ekonomi lah pasti. Iya. Kalau itu memang karena kelebihan daya dukung Populasi. populasi. Pertama kan, karena dia keluar kan pasti cari lah. Iya. Yang kedua, apakah karena gangguan habitatnya? Gitu. Kan itu. Nah, kalau itu gangguan habitat, jadi selesai karena pengganggu habitatnya. Kan begitu toh. Iya, iya. Bukan terus dibiarkan gitu. Iya. Kan kenapa mengganggu habitat? Kan sudah jelas dari regulasi orang masuk ke habitat Iya. itu kan sudah salah dari regulasi ya. Dia tidak punya izin, tidak punya apa. Nah, kalau dia berizin misalkan, punya izin, tahulah dapat izin sah legal semua. Kan sebelum izin dikeluarkan kan dianalisis dampaknya. Kan harus AMDAL. Iya. Kan gitu. Dari mana cara nebangnya, dari mana harus dibangun sarana prasarana yang boleh dibangun berapa. Satwa liar itu kemana, areal plasma nervanya kemana. Supaya nanti pada saat ini depan itu sudah dibuat nih. Oh yang satwa liar ini contoh lah harimau 10 ekor. Rata-rata habitat satu harimau itu adalah sekitar 10.000 hektar. Itu pemerintahnya Pak ya, Ya. tempat wilayah jelajah dia. Yang harus dia itu kan. Berarti kalau 10, 100.000 hektar kan. Sekarang dari 100.000 hektar ini dikasih izin 60.000 hektar. Berarti kan jam 40. Iya. Kan harus yang 60 ini kan harus model harimau seperti apa supaya dia kalau masuk di sini tidak mengganggu. Tata cara menebangnya seperti apa? Iya. Kan gitu. Kan tidak boleh misalkan nebang nih petak 1 ya. Petak 1, petak 2, petak 3. Apakah nebangnya ini dari belakang sini atau dari depan atau ke samping dulu? Itu mempengaruhi, Pak. Oh iya, karena dipetakan dulu penyebaran di mana kan? Dengan harapan setelah 10 atau 20 tahun itu satwa keberadaan yang nebang di sini tidak terganggu. Tidak terganggu. Itu perlu pemetaan tadi. Nah ini Pak, kan tadi misalkan aktivitas itu bisa dilakukan untuk memastikan tadi ya, jumlah bahwa daya dukung itu melebihi atau kurang itu apakah memang ya kan binatang ini kan terus ya jelajah terus. Ya. Untuk memastikannya gimana kalau itu misalkan kan masyarakat tadi yang seolah-olah jadi korban untuk membolehkan bahwa ini oh ini melebihi kita boleh ngambil. Itulah tadi pakai teknologi tadi kan. Kemarin kan kita belajar yang lalu itu. Di pembahasan sebelumnya ya. Kan kita bisa Riset dan iptek ya Pak ya. penyebaran mereka itu di mana. Nah, kan gitu. Sehingga kalau mau ngasih izin ya jangan yang di situ. Iya. Kalau memang harus di situ, maka perlu upaya penyelamatan ini seperti apa? Tadi ya nebangnya dari mana Dari dulu? mana ke mana Ya. kan gitu. Atau perlu masukan pakannya apa yang di sana? Dipancing gitu. Dipancing Ya. makannya di sana sehingga jadi gini. Habit teritorial satwa itu dia bisa memperkecil teritorialnya Iya. seiring dengan meningkatnya pakannya kan. Kalau bisa didapat deket-deket kenapa harus cari yang jauh-jauh? Iya. Dikasih makan situ Iya. semua. Makanya dia wajib melakukan babi hutan, harimau atau
kalau itu dia perlu menanam pohon sarang orangutan. Dia tidak perlu jauh-jauh. Dia ada banyak pohon, ada banyak buah kok. Jadi tidak mengganggu ya, tidak saling mengganggu ya. Yang nebang nggak keganggu, satwanya juga nggak keganggu. Makanya kan prinsip-prinsip nebang kan harus pakai prinsip ekologi juga, bukan hanya ekonomi kan. Nah, itulah kalau mau memang, makanya saya bilang tadi kemarin Pak, semua kawasan hutan itu harus memiliki multifungsi, termasuk fungsi habitat sebagai satwa liarnya. Tidak terjadi konflik yang pertama. Yang kedua, dengan teknologi kita bisa tahu persis kapan satwa itu akan masuk ke kawasan perkampungan, akan terjadi konflik. Kan ada kamera trap, pasang gitu. Begitu sudah terpotret, kira-kira 100 meter dari pinggir kampung ada kamera, kan dia cek nih petugasnya itu ataupun kepala desa, loh harimau itu sudah sampai di sini, ada persoalan apa dengan habitat? Kan cuma tiga, nah, itu aja, air, makan, habitat cuma tiga itu. Oh berarti cek dulu di sana, cek berapa kali, nggak ada jejak babi hutan atau rusak nggak ada, wah memang betul di sana satwa mangsanya sudah tidak ada. Lepaslah satwa mangsa. Nah, kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau namanya harimau lapar kan mau diusir di sana masuk lagi. Masuk lagi ya. Selama kebutuhan perutnya belum terpenuhi. Itu. Untuk satwa liar. Sebetulnya di daerah itu sudah ada timnya. Itu pimpinannya itu kepala dan dengan konfliknya itu gubernur. Gubernur Pak. Gubernur ya. Iya, satwa liar itu. Dan sekretarisnya itu kepala balai. Kepala balai KSDA. Gitu. Jadi itu sudah SK menterinya ya. Jadi prinsip tim-timnya itu. Artinya, jadi kalau ada kondisi terjadi konflik satwa nih masyarakat Pak ya, itu lapornya ke BKSDA. KSDA. Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di wilayah provinsi atau kabupaten atau resort yang di tempat gitu. Siap. Itu makanya saya bilang 7 prinsip pengelolaan hutan kemarin itu resort itu sebagai wakilnya kementerian di tingkat tapak, wakil negara mah di tingkat wakil negara ya. Penting ya Pak. Oh iya. Itu keberadaan pemerintah di tengah masyarakat tingkat apa. Oh ada konflik nih satwa nih ya, dia kan tahu persis bagaimana caranya, sehingga ada upaya-upaya yang lebih penanggulangan lebih lestari. Apakah cukup didorong? Jadi strukturnya sudah baku ya, jadi hampir semua provinsi, tinggal sekarang tim koordinasinya itu di tingkat tapak seperti apa. Bahkan KSDA itu sudah punya mobil-mobil penanggulangan konflik kan. Begitu Pak ya. Mungkin ada pengaduan juga ya Pak? Ada, hotline-nya ada. Artinya sebenarnya untuk penanganan langkah pertama itu sudah terkoneksi semua gitu ya. Justru yang paling penting adalah yang pertama bahwa setiap unit-unit kerja organisasi sudah menyiapkan areal-areal yang nanti kemungkinan sebagai tempat pelepasan. Gitu. Supaya begitu ada konflik, tangkap langsung dilepas ke tempat yang lain. Tidak di tempat situ lagi, akan kembali lagi kan dia. Nah, sehingga tidak lagi mencari tempat lagi. Oh cari semua belum ketemu, nggak cocokin, nggak cocok, tidak. Jadi sudah tahu untuk harimau lokasinya ini. Untuk burung ini. Lokasinya di mana. Itu harusnya setiap unit kerja KSD itu punya. Sehingga apapun yang penyebab konflik, jika itu diperlukan dilepas ke habitat yang baru, sudah ada. Artinya sudah antisipasi sebelumnya. Harusnya ya. Sehingga satwa ini tidak terlalu lama menunggu. Gitu ya. Apalagi dititipkan di lembaga konservasi yang situ. Makin dia sering melihat kondisi yang manusia yang tidak akan menjadi sulit, dia akan beradaptasi di tempat yang baru.
Secara psikologi ketergantungan ya. Tergantung. tergantungan. Dia setiap sebulan dikasih makan Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, padahal dia biasanya ngejar. Biasanya Sekarang ngejar. Dikasih makan. Nanti dia mencari manusia karena merasa mau dikasih makan. Makan kan gitu. Iya. Malah datang Pak. Iya, iya, iya. Kalau yang datang ayam malah merak masih seneng. Nah, kalau Iya, yang iya. datang harimau kan bubar. Ya tadi yang karena apa namanya kondisi yang tidak nyaman itu. Nah Pak, mungkin sebelum lanjut, kaitan dengan tadi hotline atau misalnya pengaduan atau tadi secara kelembagaan, kan sepertinya saya pernah dengar tuh konsep-konsep bahwa apa kampung ramah satwa. Ya. Nah itu seperti apa Pak untuk terkait dengan tadi untuk apa antisipasi konflik seperti ini? Jadi kampung ramah satwa. Artinya jika itu ada satwa liar, itu diperlakukan itu ramah. Supaya supaya diusir yang tidak dilempar, ya apa. Apalagi jenis-jenis satwa tertentu ya, yang daya ingatnya tinggi, dia akan mencari orang yang menyakiti. Oh ada lupa Ada ya, ya. Pak, ya? Ada Contoh, dendam ya, gitu Pak ya. Contoh ya, saya kan sering tugas hampir Sumatera, Lampung, Jambi, Riau. Contoh lah, gajah. Kalau gajah itu waktu masuk ke kampung, nah, jadi biasanya itu kan sore-sore gitu masuk, namanya gajah kan tanamlah ke pekarangan rumah dan masyarakat di sekitar hutan. Nah itu biasanya mereka lempar pakai ini loh, bola api itu loh, yang kayak diisi apa namanya, itu yang untuk meletus itu dari Ya kayak bom molotov kayak gitu loh. molotov lah. Iya iya. Kain itu Oh iya. Ya dilempar. Iya. dia pulang pergi tuh, tapi 4 hari atau 5 hari kemudian dia akan datang cari orang yang melempar itu. Dia hafal Pak ya. Persis hafal dari baunya, dari gayanya. Ini contoh yang terjadi di Lampung, di Kota Agung, Taman Nasional Bukit Barisan. Itu kan Wonosobo, desa Wonosobo itu kan dekat batasan. Iya. Iya. Dia kan di sana juga. Jadi si gajah itu datang pagi-pagi itu dari hutan keluar lewat sekolah SD sedang istirahat bubar kan Iya. Sabtu itu hari Sabtu bubar lah. Tidak ada yang dijam, dia masuk ke pasar hanya mencari penjual sayur yang lempar itu yang dekat rumah itu yang diinjak dilempar diinjak mati dia masuk Sudah itu dia kembali lagi ke dalam hutan. ke hutan seperti itu. Sampai segitunya ya. Artinya daya ingatnya kuat banget ya. Iya. Persis. Sehingga mungkin Sobat Semesta ini menjadi catatan ya. Iya, iya, iya. Bahwa kita jangan suka menyakiti satwa liar. Karena satwa liar ini memiliki ingatan yang kuat. Ya. Contoh lagi gajah juga ini. Contoh lah. Contoh. Ini di daerah Ginjau. Jadi agak jauh di balik Bukit Barisan, jauh lagi. Jadi waktu itu yang namanya gajah kan rombongan. Jadi jangan Iya. sendiri kalau tidak sedang berburu ya. Tidak apa, yang tidak sakit hati gitu. Jadi rombongan, nah diusir lah mungkin. Sehingga ada anaknya yang tertinggal. Nah, anak tertinggal kan entah diapakan, disakiti lah atau kemana, Iya. matilah. Kita baru tahu itu setelah diinjak gitu. Sama yang kita tahu masyarakat yang cerita yang di Wonosobo itu injak itu yang di pasar karena lemparan. Yang ini karena anaknya tertinggal, diusir kan. Iya. Ya. Suatu sore dia berangkat lagi, datang ke desa Gento itu, ngamati yang melempar rombongan itu. Dia ingat orang itu. Nah, kebetulan dia sedang gendong bayinya, si istrinya itu, di rumahnya. Dia datang hanya ngambil anaknya dilempar. Nah, Ingat. itu dia. Ya, bahaya, daya ingatnya. Lalu pengalaman saya sendiri, tahun saya bertugas di BNPBS itu 95. Nah, ada gajah
anaknya tertinggal dari rombongan. Gajah itu. Iya. Sehingga karena saya di situ pimpinan waktu itu, saya peliharalah di rumah hampir 2 minggu. Supaya, kan dia masih nyusu. Pakai susu kaleng lah semuanya. Oh, susu kaleng doyan juga ya. Ngajak bangkrut. Bangkrut, Pak. Jadi satu yang 5 kilo itu sehari saja itu. Sehari kilo itu. Hanya 1 hari itu. Itu kurang lebih sampai 3 bulan lah. Nah, kita bawa ke Waikambas. Kan dia induknya sudah nggak ada nih. Iya. Kita nggak tahu. Bawa ke Waikambas lah dilatih. Itu tahun 98 saya pindah kan ke Bukit 12. 95, 98, 3 tahun toh. Kira-kira tahun 98, 99 saya ada tamu di Bukit Barisan, Bukit 30. Iya. Mau lihat gajah. Orang asing. Ya sudah. Gitu. Ambil ke Bukit 30, berangkat kita jajakan naik mobil. Gitu. Nanti saya keliling dari Waikambas, nanti kita ke beberapa taman nasional langsung ke Bukit 30 kan. Nah coba. Jadi 4 tahun kemudian kan, saya parkir itu turun dari mobil. Iya. Di tempatnya Waikambas yang ada tempat maut. Karena rumah-rumah maut itu. Kan waktu itu Sekarang kan pusat konservasi gajah. sekarang PLG, Iya. pusat lain gajah. Kan situ. Saya turun, itu gajah itu besar kan? Iya. Besar 4 tahunan. Lari, nyampirin saya. Nyambut ini. Yo nyambut. Kalau kita kan biasanya nggak mikir ya. Nyambut atau menyerang ya. Lari semua kan, loncatlah ke ini, ke pondok. Enggak, pondoknya ini. Karena sudah keluar dari mobil. Pondok di campnya Mahut gajah itu. Terus dia mau sampai ikut mau naik tangga itu. Tapi karena tinggi nggak bisa kan. Terus gitu, teriak-teriak. Ternyata setelah itu Mahutnya turun kan, lihat. Pak, ini ketemu, dia kenal Bapak, dia bilang. Ini yang Bapak antar dulu waktu umur 4 bulan itu. Hanya untuk nyium-nyium aja. Terus pergi. Oh, Tapi kangen deh. daya ingatnya, Daya daya ingatnya itu dari kecil umur sebulan sampai 4 tahun. Iya. Ya, artinya ini Pak Prama, Luar biasa daya nih. ingatnya ini bukan hanya daya ingat yang sifatnya tadi menyakiti, tapi Iya. yang ramah. Lama, ya. Dia kenal orang Dia yang kenal bantu. orang. Artinya Yang itu bisa untuk berbuat baik aktivitas. kepada iya, dia juga dia hafal ya. Untuk aktivitas pengendalian konflik bisa juga. Iya, gitu Pak. Makanya di sana gajah-gajah yang dipelihara itu ya untuk kendalikan konflik salah Iya. satu.